Bapak Ganjar Pranowo, moderator kita Bapak Mangadar Situmorang PhD, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir berada di sini serta berpartisipasi secara aktif ya, juga teman-teman mahasiswa yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Gokil jadi rebutan mahasiswa. Ganjar beri kuliah umum di Unpar Bandung, Anies kemarin malah diusir, Prabowo mana berani. Kamu pilih siapa untuk jadi calon presiden nanti? Dan dengan tegas saya menjawab, Ganjar Pranowo, Pak. Dia heran, kenapa kok kamu milih Ganjar? Saya bilang, negeri ini butuh keberlanjutan pembangunan. Jangan setiap ganti pemimpin juga ganti kebijakan. Karena saya yakin hanya Ganjar Pranowo lah yang bisa meneruskan program-program Jokowi yang sedang dikerjakan. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Baca Pres Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Katolik Parahyangan, Rabu 11 Oktober 2023. Datang mengenakan pakaian serba hitam, Ganjar dengan penuh semangat menyapa ratusan mahasiswa-mahasiswi hingga sivitas akademika Unpar yang hadir dalam kuliah umum bertajuk Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia di Auditorium PPAG Unpar. Terlihat dalam video yang beredar, Ganjar saat datang disambut oleh puluhan bahkan ratusan mahasiswa. Saat selesai memberikan kuliah umum pun, banyak juga mahasiswa yang meminta foto dan tanda tangan kepada Ganjar Pranowo. Mereka semua berkumpul mengerebuti Ganjar. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Kusnul Khotimah. Lewat akun Instagramnya, ia mengapresiasi kegiatan tersebut. Hal itu sebagai bukti mahasiswa tahu Ganjar orangnya ramah dan baik hati, dan juga lebih bernyali menghadapi mahasiswa dibandingkan Prabowo dan Anies Baswedan. Karena Anies sama Prabowo tidak akan mau datang ke acara seperti ini karena selain tidak mampu alias tidak memiliki keahlian seperti itu, Anies dan Prabowo juga takut bakal ditanya sama mahasiswa soal bagaimana nanti menghadapi kelompok radikal dan intoleran jika nanti jadi presiden. Anies dan Prabowo pasti akan kesulitan menjawab. Udah tahu kan kenapa? Ya karena memang Anies Prabowo kan takut ditanya politik identitas di sana. Secara yang mengundang dari Universitas Katolik Parahyangan. Rakyat sudah cerdas bro untuk mencari pemimpinnya. Bagi kalangan milenial dan Gen Z, capres yang berafiliasi dengan Orde Baru dan kelompok intoleran wajib tidak akan dipilih. Dalam acara tersebut Ganjar juga tampak sangat siap kapanpun diminta bicara soal politik. Sharing visi misi, berbagi wawasan kebangsaan, hingga isu-isu yang mengarah pada serangan personal ataupun dalam kapasitasnya sebagai kader PDIP ataupun calon presiden. Nilai tambah ini akan menjadi bekal ketika masa kampanye beneran sudah dimulai dan Ganjar secara resmi akan bergerak ke setiap penjuru negeri ini. Saya bahkan sangat yakin hasilnya akan sangat positif karena publik yang selama ini mengikuti pemberitaan tentang Ganjar Pranowo hanya dari sosmed dan media elektronik ke depan akan berkesempatan melihat atau mendengar langsung dari sosok capres unggulan ini ketika mendatangi daerah-daerah di seluruh penjuru negeri. Bahkan setiap pertanyaan berhasil dijawab dengan lugas, tepat sasaran, tanpa basa-basi dan langsung menghujam ke inti permasalahan yang ditanyakan pada capres berambut putih ini. Bahkan terhadap pertanyaan yang terkesan tendensius pun juga bisa diatasi Ganjar dengan elegan, gak pakai marah-marah atau gebrak meja. Kalau boleh saya nilai, tampaknya memang gaya komunikasi Ganjar ini bisa dibilang one step ahead dibandingkan pesaing politiknya. Bahkan jika dibandingkan dengan Anies dan Prabowo, bisa dibilang Ganjar menang telak. Ganjar merupakan sosok mantan mahasiswa dan politisi yang saat ini sudah mengetahui betul settingan rakyat Indonesia agar bisa dipimpin dengan sangat baik yang sukses di Jawa Tengah. Banyak orang-orang yang gak suka sama Ganjar karena Ganjar justru yang merupakan penerusnya Jokowi. Belajar dari Ganjar bahwa setiap jabatan adalah mandat belaka. Sedangkan tuan sejati mereka adalah rakyat yang mencakup orang tua, anak muda, termasuk para generasi milenial dan Gen Z. Mungkin bisa dilihat dari rekam jejak setiap pemimpin agar kita tidak salah memilih pemimpin. Jadi, bagaimana menurut Anda? Karena saya
akhir-akhir ini sibuk keliling ke kiai-kiai, ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwa Mas Anies itu bukan radikal. Tapi karena tiap hari di kampanye kan Anies Baswedan radikal. Kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal. Caimin bela Anies, dia itu nggak radikal. Cak, rekam jejak nyata terlihat Pilkada Jakarta 2017 jadi saksi. Capres idola kadrun yang didukung HTI, FPI mantan Napiter DKK, Edian. Anies ini kan sebenarnya ya memang betul-betul antitesanya Pak Jokowi. Walaupun Anies maju sebagai calon presiden, saya melihat untuk menang juga sulit. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut sosok Anies Baswedan tidak menganut paham Islam radikal. Menurutnya, Anies justru cenderung liberal. Ia berkata sambil berseloroh di acara temu juang aktivis Jogja untuk Amin di Universitas Klub UGM Sleman Rabu 11 Oktober, kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal. Orang yang akrab disapa Caimin itu mengaku sibuk menyambangi pondok-pondok pesantren untuk mengklarifikasi soal ideologi Anies Baswedan. Ia berulang kali menemui para kiai di berbagai ponpes untuk menerangkan bahwa Anies bukanlah sosok radikal, sebagaimana tudingan yang beredar. Di setiap pertemuan, Caimin menegaskan bahwa pasangannya itu tidak menganut Islam radikal. Caimin ingin meluruskan persepsi yang beredar luas termasuk di media sosial. Caimin berkata, makanya saya akhir-akhir ini sibuk menemui kiai-kiai ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwasanya Mas Anies bukan radikal. Caimin yakin saat ini adalah era di mana kebenaran bisa ditentukan oleh persepsi yang ada di medsos. Substansi pada medsos juga telah menjadi parameter pengukur suatu kebaikan. Nah, atas dasar itu Caimin berkeliling menemui kiai untuk meluruskan persepsi yang beredar tentang Anies yang menganut paham Islam radikal. Sebaliknya, Anies justru cenderung liberal. Wah, pinter bener ngelesnya, Ca. Mau pura-pura tutup mata kah, Ca, demi kekuasaan? Siapapun tahu kok jika sosok Anies Baswedan itu kerap diasosiasikan dengan kelompok Islam radikal sejak ikut Pilkada DKI 2017 lalu. Kala itu, Anies mendapat dukungan dari basis massa kadal gurun. Siapa sih yang bisa menolak fakta itu? Momen Pilkada Jakarta 2017 lalu juga diwarnai dengan demo besar-besaran oleh massa kadrun yang menamakan diri mereka 212. Mereka menuntut agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok dihukum pidana dengan pasal penodaan agama. Saat itu Ahok juga merupakan lawan Anies di Pilkada Jakarta 2017. Anies pun memenangkan Pilkada, sementara Ahok divonis bersalah lalu dihukum penjara. Caimin mau ngomong apapun, mau ngeles kayak apapun tentang si Anies, yang pasti rekam jejak tidak akan pernah bisa hilang. Anies akan selalu dikenang sebagai mantan gubernur yang menang karena didukung oleh kelompok intoleran yang memakai politik identitas dan mengazab-ngazabkan lawan politiknya. Rekam jejak itu abadi, Cak. Mau ngeles pun percuma. Ini kayak rekam jejak Prabowo di zaman Orba, yang mana orang-orang akan terus ungkit penculikan aktivis pro-demokrasi. Akan selalu dikuliti habis-habisan. Nah, kalau mau pemimpin yang benar-benar nggak mau berdekatan dan malah melawan habis-habisan soal radikal, ya tentu saja Ganjar Pranowo sosoknya. Ganjar itu pelindung keutuhan negara. Apakah sosok ini juga gencar menggebuk kelompok radikal? Sudah tentu. Justru Ganjar lah yang berani menentang bahkan melawan paham radikal secara terang-terangan. Mr. White atau Mr. Rambut Putih ini pernah lantang menyuarakan sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh, tidak sesuai silahkan check out, kata Ganjar dengan begitu tegasnya. Di saat pejabat-pejabat lain memilih bungkam dan sembunyi untuk mencari aman, namun Ganjar berbeda. Dirinya dengan tegas dan secara belak-belakan mengingatkan rakyatnya agar tidak sedikit pun mendekati, bahkan bergabung atau berafiliasi dengan ideologi yang bertentangan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Rekam jejak terlihat, apakah hanya Ganjar saja yang giat melakukan perlawanan pada kelompok radikal? Fakta mengejutkan terpampang nyata. Ternyata memang benar jika cuma Ganjar yang selama ini konsisten memerangi kelompok radikalisme. Ganjar tidak akan memberikan toleransi kepada ormas yang menganut aliran radikal di Indonesia. Sebab jika hal tersebut dibiarkan, akan menjamur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Jangan biarkan paham radikalisme tumbuh dan menjalar bebas dalam lapisan masyarakat. Sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa memperkokoh pondasi kesatuan dan persatuan sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Gak usah ngeles, Cak. Kemarin aja ente sowan ke Petamburan ke rumah pentolan radikal gitu kok. Halah, pret. Bagaimana menurut Anda?